Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Wijianjaya dengan NIM 123-2020-150 dari kelas IFE. Pada malam hari ini saya akan membuat video presentasi yang berisi demo simulasi routing OSPF dengan skenario jaringan sebagai berikut. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke simulasinya. Pertama-tama kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan addressing pada masing-masing device dan router. Kita ke config, lalu ke desktop, IP configuration, ke 192. Kita ketikkan 192.168.10.2. Kenapa 10.2? Karena yang 10.1 itu kita gunakan sebagai default gateway. Selanjutnya posisi 2 desktop IP config 192.168.20.2. subnet meshnya default dengan default gateway 192.168.20.1. PC 3 desktop IP config 192.168.30.2. subnet meshnya default 192.168.30.1 untuk default gateway-nya. Lalu yang keempat, desktop IP config 192.168.40.2. subnet mesh default gateway-nya 192.168.40.1. Selanjutnya kita lakukan pengalamatan untuk router. Kita ke ke router 2, lalu kita masukkan FA ke arah PC 2. Maka kalau ke arah PC 2, maka kita ke FA 0/0. Kita on-kan dulu, lalu ketik 192.168.20.1 dengan subnet mesh default. Maka dilihat antara PC ke switch dan di switch ke router sudah hijau, tandanya sudah terhubung.
Lalu kita ke router 3, config FA0/0 yang mengarah ke device, kita on kan 192.168.30.1. Selanjutnya ke router 4, config FA0/0 192.168.40.1. Subnet masknya default. Sudah hijau semua antara PC ke router 2 dan antara PC 2 ke router 2 sudah hijau, sampai PC 4 ke router 4 juga sudah hijau. Terus kita ke router 1 untuk menghubungkan ke PC dulu. Kita ke FA0/0, kita nyalakan, ketik 192.168.10.1. Sudah hijau, berarti sekarang kita ke antara router, ke router 2, lalu ke FA1/0 untuk menyambungkan antara router 2 dan router border 1. FA1/0 kita nyalakan, ketik 192.168.4.2 dengan subnet mask default. Lalu ke router 3 yang mengarah ke router border 2, maka kita ke FA1/0, kita nyalakan 192.168.5.2. Selanjutnya ke router 4, kita ke FA1/0, kita nyalakan, masukkan IP-nya yaitu 192.168.6.2. Lalu kita ke router border 1, config yang mengarah ke router 2 adalah FA0/0, maka kita ketikkan IP-nya di situ 192.168.1. Sudah hijau, maka kita lakukan yang sama ke router border lainnya. FA0/0 192.168.5.1. Kita ke router border 3, ke config FA0/0 192.168.6.1. Sudah hijau, tandanya semua sudah terhubung. Lalu terakhir kita ke router 1, lalu kita ke yang pertama ke FA1/0, kita nyalakan, masukkan IP-nya 192.168.1.1. Lalu ke router border 1 ke FA1/0, kita nyalakan, masukkan IP 192.168.1.2. Lalu selanjutnya kita ke router border 2 ke arah router 1, yaitu ke arah FA1/0, nyalakan, ketik 192.168.2.2. Lalu ke FA1/0, nyalakan 192.168.3.2. FA6/0 192.168.2.1. Terakhir ke FA7/0, masukkan IP yaitu 192.168.3.1.
Baik, kalau begini tandanya semuanya sudah terhubung, berarti kita tinggal melakukan routing. Pertama, untuk melakukan routing kita perlu, sebelumnya coba kita tes dulu apakah sudah successful ya kalau untuk PC router masing-masing. Tapi kalau untuk antar PC antar router itu belum bisa, jadi karena kita belum routing fail, maka kita akan melakukan routing, yaitu kita awalnya karena kita menggunakan routing OSPF, maka kita dapat mengetikkan sebagai berikut, yaitu enable configure terminal, kita ke root OSPF1, kita mengetikkan network, kita mengetikkan IP dari ini antara router border 1 dan router 1, yaitu 192.168.1.0. lalu kita dapat menuliskan subnet masknya itu secara terbalik, yaitu yang awalnya 255.255.255.0 kita tulis menjadi 0.255.255.255. Lalu ketikkan area 1. Oke, selanjutnya kita ke router 3 terlebih dahulu. Kita exit, lalu ketik enable configure terminal root OSPF1, network 192.168.0.0255255 area 1. Lalu kita ke router 4, kita exit dulu, ketikkan enable configure terminal, lalu root OSPF1, networknya 192.168.3.0 0.255.255.255 area 1. Selanjutnya kita akan mengatur routing di router border, maka kita exit dulu, enable configure terminal, kita masukkan root OSPF1 network, kita akan memasukkan IP dari area 1, yaitu 192.168.10.0. area 1. Lakukan hal yang sama ke semua router border. Enable configure terminal root OSPF1 network 192.168.10.0 0.255.255.255 area 1. Lalu kita ke router border 3, exit, enable configure terminal, kita ketikkan root OSPF1 network 192.168.10.0 0.255.255.255 area 1. Sekarang untuk dari router border dan router 234 itu sudah bisa terhubung, tapi kalau router satunya itu belum, maka kita akan mengatur yang terakhir, yaitu router 1. Kita exit dulu, kita ketik enable configure terminal,
network. Kita akan memasukkan IP dari semua yang ada di area 2, 3, dan 4. Maka 192.168.4.0 ini yang pertama dari area 2. Kita ketikkan seperti biasa, area 1, enter. Oh maaf, saya lupa mengetikkan root SPF 1. Network 192.168.0.0.255.255 area 1. Oke, yang kedua IP yang kedua dari area 2 yaitu 192.168.20.0. Subnet meshnya sama ya. Network 192.168.20.0.0.255 area 1. Kalau sudah, kita bisa exit. Lalu kita ketikkan lagi root SPF 1 network. Kita masuk ke area 3 yaitu 192.168.0.0.255.255 area 1. Yang kedua network 192.168.0.0.255.255 area 1. Kita exit lagi, lalu ketikkan root SPF 1. Yang kali ini kita masukkan IP dari area 4 yaitu network 192.168.0.0.255.255 area 1. Yang terakhir network 192.168.40.0.0.255.255 area 1. Nah, untuk routing SPF-nya saat ini sudah selesai. Mari kita cek dulu apakah semua routingnya sudah teraddress dengan baik. Kita exit dulu, enable show. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 10, 20, 30, 40. Tandanya semua IP sudah terhubung satu sama lain ya. Ini sekarang kita bisa coba hubungkan. Successful. Successful. Kita juga dapat melihat mengeteksnya dengan cara ini tadi ya, jadi bisa langsung kelihatan. Atau kita tesnya lewat router ini lalu kita ketikkan show IP root seperti itu. Nah, routing kali ini sudah berjalan lancar. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga
semoga membantu.